Bapak Bupati Banggai, yang kami hormati Ibu Asisten 1, Bapak Kabak Tapil, yang kami hormati Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Santo Bija, yang kami hormati Pak Sebar dan seluruh tim PKK pada tahun 2023. Tempat ini saya mengajak kepada kita sekalian senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka pelaksanaan kegiatan YK hari yang kedua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin Pak Bupati, kesempatan itu tentunya saya mohon izin akan memaparkan kondisi terkini untuk wilayah Kecamatan Nuhun. Berbicara tentang Kecamatan Nuhun, kami di kantor camat Nuhun ini berjumlah ASN-nya berjumlah 25 orang, VHL 5 orang, dan cleaning service 2 orang. Kemudian tentang program-program kerja kami di kecamatan, tentunya rujukan adalah bagaimana mampu mengimplementasikan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Banggai, walaupun memang tidak kesemuanya itu sudah kami laksanakan karena kami bertugas di kecamatan baru berusia 1 tahun masuk 3 bulan. Kemudian permasalahan wilayah tentunya kami berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2012 tentang kedudukan dan susunan organisasi kecamatan di pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Alhamdulillah komposisi kotak jabatan yang ada di kecamatan semua terisi lengkap. Hanya di 1 Agustus 2023 Ibu Sekap memasuki masa purnawati. Kemudian rujukan kami berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang wilayah tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya beberapa wilayah yang tentunya kami sudah intervensi berkaitan dengan mengimplementasi program Bupati dan Wakil Bupati, tentunya beberapa tantangan. Yang pertama tentunya kami di sana melaksanakan penertiban Perdes ternak di 4 desa. Di Kecamatan Nuhun ada 20 desa. Kami masih temukan ada 4 desa yang memang sangat mengganggu program-program kita, yang itu memberikan implikasi terhadap kerugian-kerugian masyarakat. Alhamdulillah atas dukungan seluruh Prokopimda, Pak Kapolsek dan Ramil, kami bisa melaksanakan dan hari ini sudah dijalankan. Ada 4 desa, yaitu Desa Umbalingara, Batu Hitam, Bangkit, dan Tobilompang. Perdesnya sudah dijalankan. Ini juga berkat daripada dukungan dari bagian hukum Sekretariat Kabupaten Banggai dan Ibu Asisten kemarin memberikan edukasi kepada kami. Kemudian implementasi tentang visi dan misi Bapak Bupati di Wakil Bupati Banggai tentang bagaimana kita mengimplementasikan Banggai Satu Data. Nah, di Kecamatan Nuhun, alhamdulillah inovasi kami Nudata, Nuhun dalam data. Inovasi Nudata ini merupakan implementasi dari inovasi Bupati Banggai, yakni Banggai Satu Data. Nudata juga merupakan portal semua aktivitas pemerintahan Kecamatan Nuhun. Kami melaksanakan sosialisasi sampai pada launching yang dihadiri oleh Bupati Banggai kemarin. Kemudian ada pun data-data yang masuk di program Nudata ini, tampilan portalnya yang dapat diakses website Nudata. Ini halaman-halamannya yang tentunya kami sudah bisa tampilkan. Ya, kemudian perekapan data jumlah pelajar, data kependudukan, kemudian infrastruktur,
serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan Muon. Semua datanya sudah lengkap. Data infrastruktur kita yang kita kerjakan proyek tahun 2023 semua kami masukkan di data yang ada. Kemudian sebelum kami masuk di 1 juta pemekaran, masih di udah. Ya. Ini perlu kami tambahkan bahwa tujuan kami membentuk inovasi ini sangat membantu Pak Bupati dan seluruh tim. Selama ini jarak tempuh dari ibu kota kecamatan ke satu desa yang cukup jauh, itu desa Balingara, itu menumpuk jarak di 42 km. Metode pelayanan kami hari ini alhamdulillah dibantu dengan inovasi ini berkaitan dengan data-data kependudukan. Ada yang lahir dan ada yang meninggal, tidak perlu masyarakat datang melapor di kecamatan. Cukup mereka masukkan datanya di desa. Di desa itu kami sudah tempatkan satu desa satu admin, yaitu di SK-kan langsung ke kepala desa yang dihadirkan di sana ataupun dilibatkan sekdesnya semua. Ini sudah jalan di 20 desa, sudah ada admin daripada inovasi kami. Kemudian di kecamatan kami sudah SK-kan juga turut hadir juga admin kami, admin data kecamatan, dilengkapi dengan peralatan. Alhamdulillah tahun 2023 kami sudah anggarkan untuk pengadaan alat-alatnya seperti komputer, bahkan sudah punya ruangan khusus. Kemarin tim meninjau langsung lapangan, sudah dicek langsung di kantor camat. Sehingga kegiatan-kegiatan data tidak perlu dinas-dinas ke desa-desa. Kalau butuh data kependudukan, contohnya dinas Capil, berapa yang tidak punya KTP, berapa yang tidak punya akte kelahiran dan kartu keluarga, tidak perlu mengecek ke desa, cukup ambil di kecamatan. Ini bisa dicek langsung. Kemudian data pendidikan, ada berapa yang putus sekolah, baik yang hanya sampai sekolah SD, SMP, SMA, kemudian SLTA, bahkan yang sarjana, cukup juga datang di kantor camat, semua lengkap karena per 3 bulan kami update data. Tiap 3 bulan melaporkan. Di tahun 2022 kami hanya update data per 6 bulan. Tapi setelah kami evaluasi ini tidak efektif, sehingga tiap 3 bulan perbaiki data. Setiap 3 bulan dia perbaiki data. Kemudian juga Pak Bupati berkaitan infrastruktur. Infrastruktur ini kan banyak sumber. Ada yang bersumber, anggarannya bersumber dari APBD desa. Ada yang bersumber dari APBD 1, APBD 2, dan APBN. Sehingga ada beberapa instansi yang kadang sudah tidak melaporkan kepada kami, tetapi desa punya kerja-kerja yang maksimal. Mereka inventarisir foto data papan proyek, mereka masukkan di data, sehingga kami kecamatan tinggal rekap tahun 2022 berapa proyek yang masuk, berapa anggaran, dan tahun 2023 ini semua sudah melaporkan lewat data itu. Jadi tidak perlu tenteng berkas untuk dibawa ke kantor camat, cukup sampai di desa. Selanjutnya adalah juga laporan tentang hasil pertanian, produksi pertanian dengan perkebunan. Ini juga semua dilaporkan. Ada berapa masyarakat yang mendapatkan di desa A atau desa B yang punya ikon tersendiri, contoh penghasil jagung. Tahun ini jagungnya di desa Tambuabua ini contoh ada berapa ton. Semua mereka laporkan lewat data. Sehingga program Balai Satu Data ini sangat-sangat membantu kami berkaitan dengan kecepatan pelayanan kita kepada masyarakat. Hanya memang kami mendapatkan kendala, mudah-mudahan juga ini kami di tahun-tahun akan datang kami akan tidak lanjuti berkaitan. Kemarin kami sudah laporkan kepada Kominfo bagaimana konsep ataupun inovasi kami ini bisa sampai dikonsumsi oleh pemerintah kabupaten lewat Kominfo. Ini yang sementara kami upayakan, karena kalau dari desa ke kecamatan sudah tuntas karena semua sudah dilengkapi dengan fasilitas. Tinggal yang satu kendala kami untuk melanjutkan perkembangan yang ada di Kecamatan Muon ini bisa dikonsumsi oleh pemerintah daerah lewat instansi Kominfo ataupun dinas Kominfo pada kesempatan ini. Selanjutnya, implementasi visi dan misi pemerintah dari Kabupaten Banggai tentang 1 juta satu pekarangan. Ini memang lagi tren di Kecamatan Muon, Pak Bupati, bahwa kemarin sejak 1 Januari 2023 sebelum kita masuk pada anggaran 2023 ini kami sudah mengidentifikasi lokasi, mengidentifikasi lapangan.
Sebelum kami masuk pada program Satria untuk pekarangan, kami melihat dulu kondisi wilayah. Ada 20 desa, ada 4 desa itu yang kemudian menjadi problem kita. Bagaimana kita bisa implementasikan 1 juta untuk pekarangan memberikan bibit, kalau kemudian hamanya tidak bisa kita atasi, termasuk sapi, kambing sebagainya. Alhamdulillah, sebelum kami masuk di sini kami sudah menertibkan ternak 4 desa. Memang beberapa kali kami mendapatkan tantangan, tapi alhamdulillah kami terus memberikan pemahaman kepada masyarakat dan itu bisa diterima. Sehingga setelah tertib semua ternaknya, di tahun 2023 kami telah menganggarkan di APBD desa itu ada alokasi anggaran 20% dari total anggaran APBD desa. Jadi dalam satu desa bisa sampai 200 lebih juta. Ini kami bagi, ada sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian peternakan ayam, ayam petelur, ayam pedaging, bahkan perikanan. Perikanan dalam bentuk kelompok ikan lele, ikan nila. Nah, ini khusus sayur-sayuran. Di semua kantor, Pak Bupati, di semua kantor kami sudah distribusikan dan sudah alokasikan anggaran sejumlah dengan alokasi yang mereka sudah siapkan. Di depan kantor-kantor desa maupun kantor-kantor ataupun instansi itu sudah ada penataan sayur-sayuran. Bahkan beberapa desa yang sudah produksi, termasuk ini desa Sumber Agung yang sudah panen setiap 3 hari dia panen. Bahkan beberapa tengkulak sudah datang beli langsung dia punya hasil produksi. Nah ini ya. Kemudian ini bentuk daripada realisasi daripada 1 juta pekarangan. Kemudian menyangkut buah-buahan. Ini ada 18.700 buah-buahan sekarang sudah disebar di desa. Terdiri dari 3 jenis tanaman, yaitu mangga, durian, dengan alpukat. Alhamdulillah sebelum kami bagikan ini, kami melakukan bimbingan teknis kepada seluruh masyarakat. Jadi metode penyaluran sebelum kami bimbing, kami minta daftar nama-nama. Minta daftar nama-nama, baru kami berikan kepada kejaksaan 1 dokumen, kecamatan pun pegang 1 dokumen. Dikandung maksud agar supaya bibit yang kami berikan tidak diperjualbelikan. Memang ada berita acara dengan surat pernyataan. Kalau yang tidak punya lokasi, kami tidak berikan. Kadang kami beberapa kali ditantang oleh masyarakat, Pak, kami juga warga ini, saya bilang tidak mana lokasinya dan harus ditanam di desa yang bersangkutan. Ini juga bersama Pak Jari sampai dokumentasi penanaman kami dampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian BUMDes, Pak. BUMDes ini alhamdulillah kemarin di salah satu desa kami berikan dana penyertaan 80 juta. Hari ini desa tersebut sudah bisa membeli hasil perkebunan masyarakat. Semua kelapa-kelapa sudah dibeli oleh BUMDes. Ini sampai jadi kopra. Sekarang tinggal menunggu jalur Pak Bupati untuk launching. Sudah ada 1 tahun lebih kopra sudah siap untuk diberangkatkan. Saya bilang tunggu saya Pak Bupati baru kita lepas. Kemudian ini juga gula aren, Pak. Kalau kemarin petani cari tengkulak jual di mana, hari ini gula arennya sudah dibeli oleh desa. Tidak lagi ada gula aren yang datang tengkulak untuk membeli dan mempermainkan harga. Hari ini semua, ya, siap. Hari ini semua sudah dibeli oleh desa. Kemudian ini dikelola oleh BUMDes, pembukaan ternak sapi. Ya, ini rapat yang kami lakukan, apa yang kami laksanakan setiap bulan awal bulan berjalan. Jadi jumlah yang saya sampaikan tadi 594 tadi, semua kami cek setiap bulan. Jadi kalau ada perangkat desa tidak masuk, PPD tidak masuk, kami berikan teguran dari kecamatan. Ini pembinaan kami tentang bahaya narkoba bersama Kopimcam. Ya, ini penegasan tanpa batas. Alhamdulillah Kecamatan Lebon ada 10 desa sudah selesai berkat dari Pak Bupati, Bu Asisten serta Kabak Tapek pelaksanaan penegasan tanpa batas. Ini ada nama-nama desa yang sudah selesai tanpa batas. Terus ya. Pelaksanaan pengawasan. Ya, ini. Ya, ini. Ini Pak. Sekarang saya sampaikan kemarin proyek dari provinsi dengan APBD 2 Kabupaten Banggai. Kami langsung cek di lapangan berkaitan dengan lokasi serta pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh kontraktor. Ini juga sudah selesai, Pak. Lanjut terus. Ini normalisasi sungai. Lanjut.
Satu produksi Pak. Lanjut. Ya. Ya Pak. Ini 5 Pak. Oke. Ya. Semua desa sudah dari kantong masuk di pesta demokrasi. Lanjut. Kita sudah angkatkan. Pemberdayaan kunjungan kami ke Kar kemarin. Utara perbatasan Pak. Ini jembatan perbatasan Kabupaten Bangka. Lanjut. Ini stunting. Stunting tinggal 2 desa Pak untuk kecamatan Mon. Tapi 1 desa saya klarifikasi dengan puskesmas, ternyata di tahun 2022 sudah hilang. 2023 muncul lagi. Sebenarnya yang Nuhun tinggal 1 desa, yaitu Desa Balingara. Ini Pak, APBD desa. APBD desa saya mengeluarkan SK Pak. Sebelum penyusunan anggaran, saya sudah keluarkan SK camat. Rujukan kami adalah SK Bupati untuk melimpahkan kewenangan tentang pengelolaan APBD desa. Setiap tahun saya perbaiki dan saya perbaharui SK-nya setiap tahun. Kemudian metode pelaksanaannya adalah sebelum melaksanakan atau memberikan legalitas dokumen, kami turun ke lapangan. Lanjut. Kami cek semua kegiatan-kegiatan di desa. Bukti, ini pajak Pak. Realisasi pajak alhamdulillah tahun 2022 100%. Bahkan ada kelebihan 61.865 rupiah. Kemudian Pak tahun 2023 kita sudah di angka 60,7% minggu kemarin. Lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.